maju, ya maju saatnya aja. Tapi tidak apa-apa lah begini. Orang yang dibolehkan oleh Allah untuk tak puasa sakit. Sakit itu macam-macam. Ada sakit permanen, udah uzur, itu tak usah lagi puasa, yang pilihan. Nah, kemudian orang yang sakit memang sesaat, sesaat ya kan, itu boleh tidak puasa, ganti pada hari yang lain. Musafir dalam perjalanan, ya, orang yang dalam perjalanan musafir berdakwahkah atau ada keperluan di negeri orang, tak, itu boleh. Nah, apa hukumnya kalau ada orang yang tak sakit, dia sehat, dia berakal, ya tidak sakit, tak berakal dia tapi tak puasa, boleh tak ya? Tak ada sakit dia, malas saja, tak puasa dia, tapi digantinya boleh, tapi tubuh ilallahi taubatan nasuha, mesti taubat. Dan diulangi lagi, kalau dia tidak taubat, dia sengaja meninggalkan itu, maka ketika nanti di yaumil kiamah atau dalam alam akhirat, katanya dalam hadis termaktub di dalam fiqh sunnah, ya, orang yang meninggalkan puasa tidak sakit, tidak ada masalah dia, cuma tak puasa malas dia, ya, maka orang itu nanti di akhirat akan digantung oleh Allah, kaki di atas, mulut di bawah, mulutnya pecah-pecah mengeluarkan darah. Itulah orang yang sengaja tidak puasa pada bulan Ramadan, apalagi tak punya malu. Ada juga orang masih ada malu, dia jaga kehormatannya, dia jaga agamanya, dia jaga harkat martabatnya dengan anak cucunya. Dia sudah punya cucu, punya anak, punya menantu, tak puasa. Cuma harga diri dia dalam rumah tangga itu. Cuma dia mau bilang yang baik. Kira-kira di sini bisa. Kita aja kalau salah kita, bisa kita bilang sama anak kita. Kalau kita salah, ayah kayak gitu kan. Oh, ya kan? Nah, hati-hati Bapak Ibu ini, nama-nama Ramadan itu banyak. Ya, nama Ramadan itu banyak. Memang Ramadan artinya membakar, ya, membakar, menghapus, ya, segala noda dan dosa kita. Makanya kita senang datang Ramadan ini supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dosa kita sengaja kepada Allah, dosa kita dengan manusia yang lain, dosa kita dengan suami, istri, ya kan? Dosa kita kepada anak, dosa kita kepada orang tua, banyak dihapus. Bapak Ibu, ada 3 doa perempuan yang mustajab. Bahkan katanya kalau didoakan oleh perempuan itu, maka tembus 7 lapis langit. Lapis langit itu 7 lapis, tembus katanya. Siapakah doa perempuan yang bisa menghujam langit? 1, doa ibu kepada anak. Jadi ibu-ibu punya doa pada anak. Jangan berlahan dalam murafat sama anak. Bahkan kalau pandang jangan kata-kata kotor. Itu saja. Kemudian doa istri kepada suami. Hati-hati istri, doanya mustajab. Bangsa kehendak. Itu hati-hati itu. Tetap gara-gara doa itu. Karena doa ini diinginkan itu kan. Nah, hati-hati doanya bagus ke suami Allah. Dan kalau suamiku ke rumah, pulangkan sehatnya Allah, kembalikan utuh dia. Ya, doakan yang baik-baik, insyaallah. Siapa lagi? Doa anak perempuan kepada ayahnya. Nabi
dalam. Maka beruntunglah yang banyak anak perempuan. Ayah banyak mana? Banyak perempuan. Dua juga. Banyak lagi. Dua juga. Jadi beruntung, jangan apa ya? Jangan merasa menyesal, jangan merasa sedih kalau anak perempuan banyak di rumah. Malaikat itu turun tengoknya, didoakan, digilai dia. Apalagi anak perempuan itu menjaga kehormatan. Doa itu mustajab, apalagi Pak ya. Bapak Ibu jamaah yang berdoa. Nah yang ketiga, yang paling mesti kita lakukan di dalam Ramadan ini. Satu, kalau kita makan semua uang kita itu kita makan, semua uang kita makan, itu kan jadi kotoran, kan? Jadi kotoran. Mau mahal berapapun yang kita makan, kemanapun kita enaknya, sate mana yang kita makan, semuanya jadi kotoran, Bapak Ibu. Kalau hanya semua rezeki itu kita makan sendiri, maka siap-siap jadi kotoran. Rumah, apalagi mobil, pakaian kita lama-lama rusak, buruk, jadi gelap. Awak beli kemarin 2017 baju bagus, sering dipakai, lama-lama jadi keset. Betul tak? Jadi keset, habis. Ya. Yang kita tabung. Kita tinggalkan jadi warisan, jadi rebutan. Maka ibu-ibu jangan pada banyak nyimpan emas. Ya, apalagi masih muda kan, jangan banyak nyimpan emas. Kamu banyak nanti ibu punya emas, mending 3.000 dipakainya untuk, tapi bukan saya kan. Dulu saya panggil emas dulu. Nah, yang abadi apa? Itu yang infak, saudara. Itu yang memang nanti yang bisa kita nikmati di sana. Maka banyak-banyaklah Ramadan ini. Maka saya bolak-balik sampaikan, ibu-ibu mana tahu di rumah, tengok dompet-dompet lama, tengok laci-laci lama, mana tahu ada gelang-gelang patah, cincin patah, kumpuli semua, bawa ke toko emas. Kalau Ustaz Ahmad dapat toko itu kan ada jual beli emas swasta, jual itu yang patah-patah, yang berapa? 3 juta juga, infakkan ke masjid. Wah, itulah modal hidup kita dan di sana. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, ini sudah ke puasa ke berapa? Ke-13. Ke-13 ini diturunkannya nikmat. Nah, yang mau minta kaya, minta sukses, minta apa lagi? Ya Allah, tetangga aku sudah 2 ranting, aku satu belum. Tolonglah ya Allah. Minta, ini bulan nikmat, bulan rezeki. Kemarin barokah, sudah lewat, bulan berkah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang mati Allah, yang ketiga yang perlu kita lakukan, tamatkan Quran. Ya, ini luar biasa, ini tamat Quran ini ya. 30 juz, 114 surah, diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Enggak? 6.666 ayat. Ya, 30 juz. Lembarannya sekitar 600 lembar. Kemudian hurufnya kalau tak silap 1.900.000 lebih ketika khatam Quran. Nah, ketika kita khatamkan Quran secara pribadi, maka dapat kita 1 juta huruf kali 10. Karena ketika satu huruf kita baca alif lam mim, 30 kebaikan. Kalau 10 kali 1 juta berapa? Maka kata Imam Al-Asqalani dari kitabnya An-Nawawi, dari syarahnya Bukhari Muslim, kata beliau
bau tanahnya hitam macam di dia semua ini hitam belum pun, tapi dia pernah khatam Quran, jangankan apa namanya tanah ya, jasadnya tidak berani didatangi oleh cacing tak berani, bahkan wangi kan, wangi kuburan dia. Nah nanti Rasulullah yang akan menjemput jenazahnya atau rohnya. Karena ketika kita berangkat dari kubur itu 7 langkah dari kubur, maka datanglah malaikat itu. Sebelum malaikat itu datang, maka Nabi Muhammad sudah berada di situ. Kira-kira berani kan datang lagi kubur orang itu ya? Dua malaikat itu. Maka nur ala nur, Allah kasih cahaya kuburan. Maka oleh sebab itu kata Quran. Tak bisa 1 juz, ya 2 juz. Tak bisa 2 juz, ya 3 juz. Tak bisa 1 pun tak ada, 1 juz pun tak dapat. Ada untuk apa Quran, belikan juz ke orang itu kita ada. Betul? Cocok? Bungkus. Bapak Ibu jemaah nanti Allah, ini ketua kita, mudah-mudahan bisa kita lakukan. Yang pertama tadi, harta kita, baju yang kita pakai akan rusak, akan buruk, tak ada gunanya lagi. Ya, kemudian yang kita makan mewah sekali, enak sekali, semua jadi kotoran, dibuang Bapak Ibu, dibuang. Nah, yang ketiga, uang yang kita simpan, yang kita kumpul-kumpul segala macam akan jadi harta warisan. Kalau tak beriman dan tak bertakwa anak-anak kita, maka jadi rebutan mereka, bahkan jadi perang saudara. Tidak sedikit, tidak cakapan. Nah, sampai hari ini, gara-gara pembagian harta warisan. Saya tengok tadi di media sosial ada seorang anak yang menuntut warisan ibunya, dituntutnya mamanya sendiri. Coba lah Bapak Ibu, mamanya tuntutnya. Kata mamanya, oke lah, kau tuntut-tuntutlah, tapi tuntut kasih yang kau makan. Kembalikan balik. Nah apa ni? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sedikit demi sedikit bisa kita lakukan, insyaallah kita bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada Pak Ustaz memberikan ceramah. Suara